masih tidur entar aja. Nah, ini ya nggak wajar. Bagian paling bagiannya ya hanya sekedar 100.000 untuk kepentingan transportasi saja. Para pengurus wabil khusus Wahidul Lain, ketua yayasan dan juga pimpinan lembaga pendidikan Miftahus Sudur, pimpinan aparatur pemerintahan desa, kemudian kecamatan yang informasinya akan hadir. Jadi tahu Bu Prof Amani hadir di sini, maka Pak Kepala Desa kontak Pak Camatnya dan Pak Camatnya sedang proses perjalanan katanya, sehingga Pak Kepala Desa untuk di bawah. Hadirin hadirat warahmatullah. Isu kita sangat strategis. Setidaknya ada 3 isu di dalam pertemuan pagi hari ini. Isu soal pencegahan stunting, isu terkait dengan perbaikan gizi bagi generasi, dan isu terkait dengan ketahanan keluarga. Tiga-tiganya menjadi satu kesatuan dan dirangkum secara baik oleh panitia di dalam pertemuan pagi hari ini. Dan tiga-tiganya memiliki relevansi di dalam konteks kita sebagai umat beragama. Ada basis tuntunan keagamaan yang secara jelas mengatur dan juga memiliki pengkaitan antara 3 sub-isu ini. Salah satunya adalah ayat yang dibacakan oleh Bu Makrifah tadi. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan ma'rufa wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaknya mereka memiliki rasa takut. Untuk apa? Untuk meninggalkan generasi yang lemah. Hari ini kita bisa kuat karena apa? Karena jasa orang tua kita memberikan asupan gizi yang cukup, kemudian memberikan pendidikan yang memadai, sehingga kita bisa berada di sini dengan tak kurang suatu apa. Tanggung jawab kita berikutnya adalah mewujudkan generasi yang baik. Dan hendaknya kamu takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Wattaqullah, maka jangan kamu takut. Nah, yang berikutnya yang ujungnya ini biasanya dialamatkan ke ibu-ibu. Wal-yaqulu qawlan sadida. Nah, jangan banyak ngomong, saya kira begitu. Ibu Yonanya adalah ibu punya mulut 2. Double. Karena itu diwanti-wanti setelah diminta untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, kemudian takut kepada Allah, kemudian jaga lisan, ngomong yang produktif. Jangan setiap ketemu orang ngomong dengan jangan ngomong. Menyebar kemana-mana, jadilah bermula dari jangan ngomong-ngomong. Ini khusus bagi ibu. Merasa istimewa dapat kekhususan, ketemu temannya yang lain, ini khusus ibu. Rahasia. Yang ketawa dan tolak-tolak itu kalah. Tapi saya yakin ngomong-ngomongnya untuk kepentingan kebaikan, tidak untuk kepentingan rasa-rasa. Hadirin rahimakumullah, salah satu etos keagamaan di dalam mewujudkan generasi yang bagus, mencegah generasi yang lemah, salah satunya adalah kita memberikan susuan. Ini konsepsi Islam yang sangat fundamental. Ketika kita melahirkan anak, maka ada tugas tanggung jawab di situ. Salah satunya adalah Ramadan,
memberikan pengasuhan. Dan salah satu instrumen al-hadanah yang paling basic adalah memberikan susuan ASI. Di dalam ayat Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wal walidatu, al-walidah, orang-orang yang melahirkan, al-walidah, ibu-ibu. Nah, ada penjelasan tafsirnya kenapa menggunakan al-walidah, tidak menggunakan al-ummahat, ya, nggak menggunakan kok nggak langsung ibu-ibu aja, tetapi al-walidah yang melahirkan, kemudian yang dilahirkan al-maulud. Al-walidah digunakan lebih kepada tugas untuk memberikan susuan, dan tugas itu tidak hanya bagi ibunya atau ibu kandungnya. Bisa jadi kewajiban itu beralih, atau setidaknya tanggung jawab itu beralih dari ibu yang melahirkan ke ibu susuan, sekalipun dia tidak melahirkan. Itulah etos Islam yang dilihat bukan hubungan atasnya, tetapi yang dilihat adalah hak anaknya. Hak anaknya bisa diperoleh dari mana? Dari ibu kandungnya atau dari ibu yang melahirnya. Yang penting adalah hak dasar anaknya terpenuhi. Sebagaimana juga bagian dari hak dasar anak adalah memperoleh pengasuhan di dalam keluarga. Tugas utamanya adalah ayah dan ibunya. Tetapi jika ayah dan ibunya atau ayah atau ibunya tidak memiliki kompetensi di dalam pengasuhan, bisa karena dia wafat, bisa karena dia tidak layak untuk memberikan pengasuhan. Nggak layak itu bisa karena dia gila, bisa karena stres, bisa punya perilaku buruk, mabuk-mabukan misalnya, mengancam keselamatan anak dan lain sebagainya. Maka hak anak nggak boleh hilang, tetap harus punya hak pengasuhan, tetapi hak pengasuhan itu dialihkan dari bapak ibunya kepada walinya. Jadi hak dasarnya nggak boleh hilang. Demikian juga di dalam konteks radha'ah, susuan tadi. Islam mengatur bahwa hakul radha'ah itu hak dasarnya anak, bisa diberikan oleh ibunya kandung, bisa diberikan oleh ibu yang nggak kandung tetapi punya hubungan radha'ah nanti. Dulu nggak dikenal. Kalau di dalam sistem kesehatan kita lebih baik beralihnya, kalau nggak ada ibu kandung, beralihnya kepada ibu susuan, tapi ibu susuannya bukan orang tetapi sapi. Lebih memprioritaskan sapi daripada ibu susuan, ya kan? Ya kan? Betul. 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 Ibu juga begitu. Iya. Biar awet muda, biar tetap montok, disukai suami. Betul sekali. Kalau disedot terus dilewel, udahlah, daripada nanti nggak disukai suami, mending nggak usah nyusuin anak. Nggak boleh. Jadi bukan tuntunan Nabiya. Tuntunan Nabiya menegaskan bahwa irdah itu bisa diberikan kepada dari ibu kandungnya atau dari ibu susuan. Nah, atas dasar itu kemudian MUI tahun 2013 menetapkan fatwa terkait dengan istirdah, termasuk bagaimana konsep modern mengenai adanya transaksi. Jadi, ibu boleh menyusui anak orang lain, sebagaimana juga anak boleh menerima susuan dari bukan ibunya, asal memenuhi persyaratan teknis, karena nanti ada ketentuan syar'inya. Misalnya
bukan lari ke sapi, tetapi pilihannya adalah lari ke ibu pengganti. Dan itu harus dibiasakan kita, komisi perempuan yang jamaah muslimah di sini harus utamakan pandangan keagamaan yang syar'i dan diberikan tuntunan oleh baginda Rasulullah SAW di tengah masyarakat. Disitulah fungsi MUI untuk memberikan himayah terhadap umat, perlindungan dan juga pembimbingan kepada umat. Akhirnya alhamdulillah wa syukrulillah ada kebijakan nasional melarang pemberian makanan pendamping termasuk susu formula bagi bayi 0 sampai 6 bulan. Ini baru 6 bulan. Syukur-syukur bisa sampai 2 tahun. Syukur-syukur. Kemudian di dalam peraturan perundangannya sudah mulai juga dimunculkan ibu pengganti. Ini bagian dari dakwah kita. Itu untuk kepentingan apa? Promosi. Mekanisme pencegahan stunting itu bisa dilakukan dengan jalan promotif, bisa jalan preventif, bisa jalan kuratif. Dimulai dari apa? Dimulai dari promosi perilaku yang benar di dalam membangun muamalah zaujiyah dan juga ahliyah. Makanya ibu pesen nih, kalau anaknya atau cucunya nanti kan, kalau ibu-ibu masih menyusui ya mungkin begitu pesennya juga. Tetapi kalau ibu-ibunya sudah nggak menyusui lagi karena nggak ada harapan untuk punya anak lagi, mungkin masih berharap tapi nggak bisa. Ya. Saya juga masih berharap, seringkali saya bilang istri saya nambah anak ya, tapi istrinya udah nggak mau. Anaknya udah 5. Sama Pak. Dan alhamdulillah kelima-limanya saya nungguin kelahiran. Karena saya melihat ada beberapa titik di mana kita penting hadir di samping untuk membangun al-hanana, membangun hubungan emosional, juga membangun kedekatan serta aspek historical melahirkan. Kemudian yang kedua, awal dia sekolah. Kemudian yang ketiga, pada saat dia wisuda. Yang terakhir, soal wisuda, karena saya pertama tanggal 28 Mei pada wisuda di UGM. Tanggal 21 Mei saya harus berangkat haji. Diminta Pak Menteri Agama. Saya berpikir keras. Saya mulai hobi anak saya. Dia bilang, Mas, ini wisuda bagus. Bapak ada tugas. Dia nggak jawab. Hari berikutnya melengos. Nah, berarti nggak rindu. Akhirnya saya udah bismillah aja. Saya kebetulan punya dua visa. Visa yang pertama adalah visa turisme selama 1 tahun. Visa yang kedua adalah visa haji. Saya sudah bikin plan A. Saya tetap berangkat 21. Saya masuknya pakai visa multiple. Tanggal 27 saya pulang. Kemudian untuk menghadiri wisuda. Baru tanggal 29 saya balik lagi pakai visa haji. Tapi plan berikutnya saya nego dengan Kementerian Agama. 21 saya cerita, ya bikin-bilah dengan niat baik. Akhirnya saya diizinkan berangkat tanggal 29. Dua-duanya dapat. Saya sempat nangis waktu itu. Wisuda karena mungkin tekad dan juga niat bahwa ini saya akan berdiri. Tetapi panggilan Allah juga penting. Dan alhamdulillah diizinkan. Wisuda tanggal 28 saya berangkat 28 pagi. Kemudian sampai sore
sore saya langsung dapat kereta mau, akhirnya nyampe dini hari, dan jam 9 saya berangkat ke bandara, pesawatnya jam 12 siang. Dan alhamdulillah, bismillah. Nah, saya tidak untuk kepentingan apa-apa, tetapi ini ada kaitannya dengan stunting, pemberian makan bergizi, dan juga ketahanan keluarga. Upaya memberikan air susu ibu tadi, di samping untuk perbaikan gizi serta pencegahan stunting, juga kepentingannya membangun anak-anak di dalam proses pemberian ASI. Ada relasi yang bersifat gizi dan ada relasi yang bersifat imaterial. Yang pertama bersifat material terkait dengan pemberian asupan gizi, yang terbaik adalah gizi dari air susu ibu. Dan air susu ibu yang terbaik yang di dalamnya ada kekebalan atau imunitas, itu namanya al-liba. Apa Bu? Al-liba. Apa al-liba? Apa itu al-liba? Bahasa medisnya kolostrum. Itu adalah air susu yang pertama kali keluar sesaat setelah melahirkan. Karena itu begitu anak lahir, ceprot, ya ceprot. Bunyinya apa bunyinya kalau lahir? Berojot. Kalau yang agak gede, kalau yang lahir pertama itu ceprot, kalau lahir yang berikutnya itu berojot. Kalau lahir yang keempat itu berojot. Itu cairan air susu yang pertama kali itu mengandung imunitas. Karena itu anak yang pertama, anak begitu lahir jangan dikasih air apa namanya, racin atau air sapi, susu sapi, jangan. Ya air putihnya ibu. Dan nggak usah dipaksa-paksa. Nah itu nanti ada inisiasi menyusui dini istilahnya ya, atau inisiasi dini menyusui. IMD, inisiasi menyusui dini. Ditempel saja di area payudara ibunya, nggak usah dipaksa-paksa, dia akan terstimulasi untuk mencari. Itu sudah melatih mensekolahkan bayi untuk apa? Melatih saraf sensoriknya sehingga dia bisa bergerak, ketemu puting, kemudian keluar, dan itu akan menyebabkan kekebalan tubuhnya. Jadi soal stunting ini adalah salah satunya adalah soal gizi. Dengan memberikan ASI menjadi bisa dicegah. Tetapi bagaimana mungkin ibunya mampu memberikan ASI yang optimal jika ibunya nggak makan bergizi? Dan itu urutannya. Orang makanan kadang ada, kadang enggak. Dia nggak keluar ASI, dia nggak keluar. Padahal hubungan suami istri dibangun atas dasar tamsil bercocok tanam, ya enggak? Ya, bercocok tanam. Nisa hukum hartul lakum waktu hartakum anasyitum. Istri-istri kamu itu seperti ladang, harusnya kan subur. Ladang subur, benihnya harus bagus. Maka kemudian tumbuh jadi bagus. Kalau ini bagus, ladangnya tandus, ya nggak bisa tumbuh. Nah ini ibarat anak tadi itu. Sebaliknya, ladang subur, benihnya nggak bagus, ya nggak bagus. Maka dua-duanya harus bagus. Dan salah satu upaya untuk membaguskan itu adalah makanan bergizi. Dan Islam juga mengatur mengerjakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan yang halal dan yang thayyib. Jadi dua. Impresinya bukan hanya kepada muslim, tetapi kepada nas. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kenapa? Karena ini merupakan kepada siapapun
Begitu kita ngasih makanan bergizi, tapi hasil nyuri dari satu suami. Ini mumpung gak ada yang habis nyuci, ketemu uang, ambil deh tarik, kemudian diberikan makanan bergizi. Mungkin bagus secara fisik karena dia tidak kalah, bisa jadi suatu waktu dia tumbuh anaknya, tumbuh secara fisik bagus, tapi nggak taat, tapi bantahan, tapi disuruh sholat susah. Karena apa? Kundulah min nabata min sohtin pannaru awlabihi. Setiap kerak daging yang tumbuh menjadi asupan gizi tapi dari yang haram, maka neraka lebih banyak. Dua aspek ini. Terakhir soal ketahanan. Jika aspek yang mendasar ini sudah jadi, kemudian gizi dipenuhi secara baik, maka insya Allah terwujud apa yang disebut sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang paling bertanggung jawab ya kita semuanya, bukan hanya ibu-ibu, bapaknya juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang baik, yang halal dan yang thayyib. Ibu yang mendistribusikan, jangan mungkin ini jatahnya untuk memberikan asupan gizi bagi anaknya, satu unitnya misalnya 100.000, dibelanjakannya 50.000, 50.000-nya disimpan buat arisan. Nah, ini nggak boleh juga, itu berarti kan nggak amanah. Nah, ketika ekosistem keluarga ini terbangun atas dasar kepercayaan, atas dasar keterbukaan, atas dasar saling dukung, insya Allah keluarga yang sakinah akan terwujud. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala kurang. Saya dijauhlah oleh Prof. Ahmad ini mewakili ketua umum. Mestinya beliau cuma karena diperintahkan, kalau perintah itu harus dilaksanakan. Untuk itu dengan bacaan kumpul kita acara program aksi pendekatan terpadu pencegahan stunting, pemberian makan bergizi terstandarisasi di madrasah dan pesantren untuk penguatan ketahanan keluarga pada hari ini, hari Rabu 7 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 Oktober 2025. Saya nyatakan dibuka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Wassalamualaikum. Ada perintah berikutnya. Doa penutupan acara pembukaan. Doa